Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagja Pratama, NPM 202191095 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi perkembangan peserta didik. Yang pertama, ada konsep belajar. Belajar adalah pembeda bagi makhluk hidup lainnya dengan manusia. Belajar merupakan aktivitas yang selalu dilakukan sepanjang hayat manusia. Bahkan, tiada hari tanpa belajar. Belajar merupakan kebutuhan manusia untuk memenuhi perubahan yang dibutuhkan oleh dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut pandangan orang awam, belajar merupakan aktivitas duduk di dalam kelas, mendengarkan guru yang sedang berbicara, menghafal, serta mengerjakan kembali apa yang dilakukan tadi di sekolah. Kemudian, yang selanjutnya, ada definisi menurut para ahli. Definisi menurut para ahli yang pertama menurut Hilgard dan Blower. Dalam buku Theories of Learning tahun 1975 mengemukakan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku tidak dapat dijelaskan atas kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan saat seseorang, misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, menurut Morgan, dalam buku Introduction to Physiology tahun 1978, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Kemudian, menurut Whitteron dalam buku Edukasi Psikologi, belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai satu pola baru pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian, atau suatu pengertian. Kemudian ada prinsip belajar. Bagi seorang guru atau pendidik haruslah mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dalam proses belajar peserta didik demi terciptanya suatu tujuan dalam proses belajar tersebut. Prinsip-prinsip belajar tersebut yaitu sebagai berikut. Yang contohnya berdasarkan persyaratan yang diperlukan untuk anak belajar. Kemudian yang kedua ada sesuai hakikat belajar. Contohnya belajar itu proses kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya. Tidak bisa langsung disekaligus,kan karena anak akan mengalami istilahnya tidak dapat menyerap apa yang kita sampaikan. Kemudian sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari. Contohnya itu jadi guru harus memberi materi sesuai yang berada di buku paket atau tidak mencangkup ke yang lain-lain agar si anak mudah memahami. Dan untuk syarat keberhasilan belajar, yang tentunya yang pertama, belajar harus dapat mengadakan fasilitas yang mumpuni. Kemudian, repetisi dalam belajar harus perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, ada karakteristik belajar. Karakteristik belajar pada umumnya bersifat menetap pada diri individu. Perubahan yang terjadi umumnya menyeluruh baik secara fisik maupun secara mental. Perubahannya selalu ke arah positif dan lebih baik, bersifat permanen, dan dapat dilakukan dengan adanya motivasi di dalam diri sendiri. Jadi, karakteristik belajar itu harus ditetapkan pada individu dengan tidak adanya paksaan dari orang lain. Motivasi di dalam diri sendiri
adalah hal yang paling utama untuk mencangkup keberhasilan dalam belajar. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.